diskriminasi gender yang terjadi di banyak negara. Banyak negara itu mulai memperketat aturan, dan risiko kesehatan akan meningkat serta kesempatan ekonomi yang menipis. Pernikahan di bawah 18 tahun itu bukan hanya sekedar angka saja. Begini saudara Aksal, pernikahan di bawah 18 tahun itu kan termasuk pernikahan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya M. Aksal Kusrianto. Saya M. Agung Amnes. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas isu yang sangat penting dan menarik untuk kita bahas, yaitu pernikahan anak di usia dini. Pengantin perempuan masih duduk di bangku SMP, sementara pengantin laki-laki masih Pernikahan duduk di bangku 28 SMK. pasangan anak di bawah umur pada Jumat. Jadi, kami akan membahas mengapa masih terjadinya pernikahan anak dan apa perkembangan hukumnya, serta kami akan membahas dari sisi pro dan kontra dari perspektif hukum perdata internasional. Nah, pada diskusi kita kali ini, kita mengambil rujukan dari salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh Megan Atur dan kawan-kawan, yang mana artikel ini membahas terkait aturan usia nikah di berbagai negara, kemudian terkait dengan pengecualian hukum dan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, menurut pandangan saudara, bagaimana saudara melihat fenomena pernikahan dini pada saat ini? Nah, begini saudara Aksal, pernikahan di bawah 18 tahun itu kan termasuk pernikahan dini. Pernikahan di bawah 18 tahun itu bukan hanya sekedar angka saja, tetapi tentang kesehatan dari anak yang melakukan usia dini, tentang kependidikannya dan hak asasi manusianya. Kalau anak di usia 18 tahun atau di bawah 18 tahun itu melakukan pernikahan dini, maka sekolahnya atau pendidikannya itu akan terhenti dan risiko kesehatan akan meningkat serta kesempatan ekonomi yang menipis. Kalau menurut saudara Aksel bagaimana? Nah, kalau kita melihat dari banyaknya organisasi internasional, itu banyak organisasi internasional yang mendorong standar usia minimum terkait dengan pernikahan dini ini, yaitu usia 18 tahun tanpa adanya pengecualian. Nah, kalau kita melihat dari sisi positifnya, jadi ada beberapa hal yang membuat kita optimis. Yang pertama, yaitu banyak negara itu mulai memperketat aturan ya atau undang-undangnya dan menaikkan usia minimum terkait dengan pernikahan anak ini. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat data global, itu menunjukkan ada penurunan pernikahan anak di beberapa wilayah. Jadi berarti kerja dari advokasi dan kebijakan itu ada efeknya, yaitu menurunnya angka pernikahan dini. Kemudian yang ketiga, itu kalau kita melihat konvensi internasional seperti CEDAW, itu mendorong adanya standar yang jelas, yaitu persetujuan penuh dan juga usia minimum pernikahan dini. Oh, berarti selain hukum ada juga program pendidikan ya, ada kampanye sosial yang berhasil mengubah sikap masyarakat ya gitu. Iya. Jadi kombinasi antara hukum dan program lapangan itu sangat efektif dan berdampak positif gitu ya. Oke, jadi kita pembahasan selanjutnya itu tentang negatifnya. Tadi kan tentang positifnya, sekarang negatifnya nih, terasa. Jadi meskipun ada kemajuan, masih banyak loophole atau celah hukum seperti izin orang tua, hukum adat yang memperbolehkan anak menikah di usia dini, atau keputusan hakim yang menurunkan usia pernikahan.
itu akan membuat yang katanya 18 tahun tanpa pengecualian akan menjadi kurang efektif. Nah, ya betul, memang betul yang saudara katakan. Jadi kalau kita melihat negatifnya, jadi selain dengan saudara sebutkan tadi, itu juga ada diskriminasi gender yang terjadi di banyak negara yang mana usia pernikahan eh, pernikahan dini itu usia pernikahan perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan usia pernikahan laki-laki. Nah, terus juga penegakan hukumnya, yang mana penegakan hukum itu yang lemah, di mana undang-undangnya itu sudah bagus dibuat, akan tetapi penerapan di lapangan itu masih ada anak yang nikah ya secara informal. Dan juga kalau kita melihat di budaya dan juga tekanan ekonomi juga itu membuat keluarga itu memilih untuk menikahkan anak di usia dini. Oh, berarti kalau undang-undang saja nggak cukup ya. Jadi kalau norma sosial dan praktik budaya nggak berubah, akan percuma saja gitu. Nah, kalau kita melihat juga dalam perspektif hukum perdata internasional, itu ada norma kuat yang mendukung adanya pembatasan pernikahan anak. Jadi negara-negara itu diharapkan selaraskan hukum nasionalnya. Tapi banyak negara juga masih punya reservasi atau pengecualian pada ratifikasi konvensi. Jadi perlu dua hal, yaitu harmonisasi hukum nasional dan juga mekanisme penegakan atau monitoring. Dan praktik hukum atau perbuatan kebijakan fokusnya harus ke menutup celah hukum atau loophole, misal cabut tentang pengecualian tadi, serta program untuk mengubah norma sosial. Nah, jadi kalau kita melihat dari pembahasan dari segi positif, dari segi negatifnya, jadi kemajuan hukum dan penurunan pernikahan anak di beberapa tempat itu merupakan nilai positif dari aturan-aturan yang dibuat atau penetapan-penetapan yang dibuat. Akan tetapi masih banyak celah dan juga tantangan yang membuat pernikahan anak ini terus terjadi. Nah, itu nilai negatif yang dimana penegakan hukum itu masih lemah yang diterapkan di lapangan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Jika kawan-kawan ingin membaca artikel ini lebih detail dan analisisnya, kami akan sertakan file atau referensi di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan subscribe kalau konten diskusi ini menarik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.